Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang penilaian rencana investasi syariah. Analisa pengeluaran modal dalam perspektif Islam. Gagasan untuk mendiskusikan analisis pengeluaran modal dalam kerangka syariah menunjukkan keterkaitan dengan teknik modern yang berhubungan erat dengan tingkat diskon dalam bentuk tingkat bunga. Walaupun ada teknik seperti metode payback dan accountant rate of return yang tidak berhubungan dengan bunga, tetapi keberatan terhadap penggunaan yang terbatas dari teknik ini mulai meningkat. Hal ini menjadi problem nyata bagi para pemikir Islam. Analisis ringkasan tentang praktik analisis investasi konvensional. Suatu organisasi mempunyai kriteria yang berbeda untuk investasi, sehingga mereka mengadopsi suatu metode untuk analisis usulan pengeluaran modal. Metode yang paling banyak digunakan dalam analisis investasi konvensional adalah satu, metode payback. Metode ini berarti dalam banyak waktu investasi akan membayar kembali biayanya, biasanya dalam hitungan tahun. Meskipun periode yang lebih pendek juga diambil sebagai ukuran, investasi cara ini lebih baik dilakukan dengan cara membayar kembali biaya-biaya awalnya lebih awal. 2. Accountant rate of return. Metode ini adalah ukuran sederhana yang menyangkut keuntungan investasi. Metode ini berhubungan dengan tingkat pengembalian modal. Yang ketiga, discount cash flow rate of return. Dua metode di atas sering dikritik mengabaikan nilai uang sebagai fungsi waktu. Metode DCFR dibuat dengan memperhitungkan waktu pengeluaran dan waktu berjalan. Ada 3 pertimbangan untuk membuat metode ini. Pertama, mata uang rupiah hari ini lebih berharga dari 1 tahun ke depan. Kedua, semakin dekat dengan hari pengembalian investasi, semakin sedikit nilai ketidakpastian. Sebab, jarak waktu sering menimbulkan ketidakpastian. Ketiga, dana yang dihasilkan suatu proyek pada tanggal lebih awal akan tersedia untuk investasi kembali. Yang keempat, net present value method. Ada perbedaan sedikit antara DCFR dan NPV, dan keduanya diterima sebagai perangkat yang paling pantas untuk pengangguran modal. Tetapi NPV tidak bisa diterima untuk alasan-alasan yang dibuat di bawah DCFR. Yang terakhir, Moutineri Elite Product Institute Method. Metode ini digunakan untuk mengevaluasi modal proyek yang kecil dan pengeluarannya tidak besar. Metode ini dengan bantuan tabel kalkulasi terperinci memikirkan tujuan tertentu dengan membagi rata-rata keuntungan dengan rata-rata investasi dan menemukan suatu tingkat nilai yang dikenal sebagai MAPI. Evaluasi investasi dalam kerangka syariah. Di samping keinginan untuk membuat sebuah karakter yang sederhana dan rasional dengan melibatkan uang sebagai fungsi waktu, terkait dengan hal ini, maka perlu adanya metode yang dapat digunakan untuk menilai atau mengevaluasi proyek investasi sesuai dengan kerangka syariah. Metode yang diusulkan dalam kerangka keuangan syariah adalah Investable Surplus Method atau metode kelebihan barang yang diinvestasikan atau ISM. Keuntungan ISM dibanding metode yang lain. Yang pertama, dibanding metode payback, ISM mengukur keuntungan proyek, sedangkan metode payback tidak. Payback mempunyai suatu penyimpangan terhadap investasi jangka panjang, sedangkan ISM tidak. Payback tidak mempertimbangkan arus kas setelah biaya ditutupi, sedangkan ISM mempertimbangkan semua arus kas selamanya proyek berlangsung. Payback mengabaikan nilai uang sebagai fungsi waktu, sedangkan ISM memperhitungkan kartu pengeluaran dan waktu berjalan. 2. Dibanding dengan ARR, ISM mempertimbangkan nilai uang sebagai fungsi waktu, ARR tidak. Dibanding dengan DCFR dan NPV, kedua metode ini dipahami dalam kerangka kapitalistik di mana riba digunakan untuk pemotongan arus kas. ISM lebih relevan digunakan dalam kerangka bebas riba, dengan ide sentralnya adalah mengabaikan suku bunga. Lebih dari itu, ISM lebih sederhana untuk dipahami dan diterapkan dibandingkan kedua metode ini. Dibanding MAPI, MAPI sungkar digunakan dan tidak mempertimbangkan nilai uang sebagai fungsi waktu. ISM mudah digunakan dan juga mempertimbangkan pemilihan waktu abstrak. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.